Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sesuai sama judulnya teman-teman, di video kali ini aku mau bahas tuntas tentang cara mengatur gaji yang minim. Oke, tentunya buat guru-guru honor yang emang per bulannya tuh harus putar otak gimana caranya kebutuhan tercapai, bisa makan, bisa beli kuota, ya kan? Iya tentunya. Oke, langsung aja kita ke tipsnya. Tips yang pertama itu adalah niat, guys. Yang udah pernah aku jelasin, semuanya butuh niat hatinya gitu loh, biar kesananya tuh tambah kuat kalau ada niat. Di pelajaran fikih juga pastinya kita sering banget nemuin sama yang namanya di awalnya tuh pasti ada niatnya gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah memisahkan uang. Yang ketiga adalah dompet nggak boleh satu. Yang keempat, ATM atau celengan. Dan yang kelima, janji pada diri sendiri. Nah, pisahkan uang. Apa aja sih? Aku misahin uangnya, teman-teman bisa dicatat nih. Itu uang kuota, uang jajan, uang nabung, terus uang untuk orang tua, uang apresiasi, uang transportasi, sama uang sedekah juga gitu. Jadi itu perintilannya supaya kesananya tuh lebih enak lagi. Kalau udah disusun rencananya itu kesananya tuh kita enak gitu. Terus dompet nggak boleh satu. Artinya harus punya beli dompet dulu dong, biar punya dompet 7 tadi itu barisan. Enggak, guys, nggak harus beli dompet, nggak harus taruh di dompet. Yang penting uang itu kepisah-pisah. Ada juga sering banget pakai yang namanya amplop atau dalam buku gitu, sering banget aku. Jadi untuk uang jajan atau uang makan biasanya aku taruh di dompet. Nah, kalau uang perintilan itu biasanya aku taruh di amplop. Aku tulis deh di tiap amplop ya. Misalkan ini amplop untuk uang kuota. Nah, aku taruh gitu. Gitu deh pokoknya mah. Terus ada ATM atau celengan. ATM atau celengan ini khusus benar-benar untuk menabung, untuk situasi nanti kalau kita darurat. Nggak selamanya kita tuh hidup aman, guys. Amit na'udzubillah. Kita nggak ada yang mau semuanya terkena musibah ataupun apa, tapi kita harus punya kebiasaan seperti uang waspada gitu loh. Nah, jadi ATM atau celengan ini tuh bener-bener nggak boleh kesentuh atau nggak boleh keambil tiap bulannya. Jangan sampai kebobok, apalagi kita sampai minjem. Kalau mendingan kalian Milih minjem atau milih ambil di tabungan? kalian mending ambil aja di tabungan. Kalian nggak akan bisa nabung kalau kalian utang terus, guys. Oke. Dan yang keempat, janji pada diri sendiri. Gimana sih cara janji sama diri sendiri? Nah, balik lagi ke niat, guys. Kalau kita udah punya niat, arti kita udah janji sama diri sendiri. Jadi pas biasanya tuh kayak akhir-akhir bulan uang udah mulai menipis, terus tiba-tiba ambil aja kali ya duit yang tabungan itu gitu. Nah, itu tuh biasanya nggak janji sama diri sendiri. Kalau di dalam tipsnya ada janji pada diri sendiri, insya Allah semua aman, lurus sampai deh ke tujuan. Nah, di sini aku mau bahas juga tentang gaji 1 juta. Kita perinci nih, guys. Uang kuota 100.000. Jadi satu bulan kita nggak boleh lebih dari 100.000 uang kuotanya. Terus 400.000 uang makan. Nah, guys, sekali lagi aku kasih tahu, untuk yang 1 juta ini aku melihat dari keseluruhan itu rata-rata semuanya masih tinggal sama orang tua dan nggak ngekos ya, guys. Oke, guys.
masih tinggal di rumah pokoknya begitu. Dan di sini juga di 1 juta ini aku melihatnya itu di tempat yang masih situasinya masih murah gitu loh. Keadaan beli makan nggak terlalu mahal kayak gitu. Nah terus uang nabung 50.000. Nah kemarin juga ada tuh yang komen, yang japri ke aku gitu, kalau nabung sama sedekah itu bertolak belakang, terus gimana cara ngatasinnya? Nah guys, nabung sama sedekah kita harus menyeimbanginya. Nah di sini aku nabung 50.000, sedekah 50.000. Itu pun kalau kalian ikhlas gitu, karena di agama Islam gak pernah melarang berapapun kita sedekahnya gitu. Yang penting hatinya ikhlas, tapi gak juga yang kita punya gaji besar gitu. Maksudnya kita gak nyisihin buat sedekah gitu, karena sedekah juga pengantar rezeki kita gitu. Nah jadi ini aku uang nabung 50.000 dan uang sedekah 50.000. Tapi kalau kalian mau aku nabung aja 100.000 ya nggak apa-apa, aku sedekahnya nanti aja dibarengin sama uang makan, atau sisa uang makan aku bisa sedekahin kayak gitu. Itu bagus banget guys. Terus 100.000 untuk orang tua, tetap ngasih sama orang tua dong ya kan. Terus 200.000 transportasi, jadi rata-rata yang tinggal di rumah itu jaraknya, ini menurut aku ya guys, jaraknya agak jauh, jadi harus benar-benar ada uang transportasi. Uang transportasi buat apa sih kak? ya buat takutnya nggak punya bensin, takutnya di tengah perjalanan motor bocor, terus motornya kempes, malah mogok kan. Kalau ada uang transportasi kita bisa ambil dan kita terus 100.000 apresiasi. Yang udah aku pernah bilang, dalam apresiasi ini ada kebutuhan wanita, terutama skincare. Emang bisa 100.000 di skincare guys. Di dunia ini, terutama di Indonesia, banyak banget produk lokal yang murah-murah tapi bagus. Oke. Lanjut ke gaji 2 juta. Nah, di gaji 2 juta ini aku itu melihatnya pokoknya suri gitu ya. 2 juta ini tuh mereka nggak tinggal sama orang tua, dalam kurung ngekos atau rantau gitu ya. Nah biasanya kuota 100.000, uang makan 500.000, nambah lagi nih 100.000. Nah terus 500.000 uang kos ya guys. Nah kalau misalkan teman-teman mau, oh ya Allah sayang banget 500.000 buat uang kos, kalian bisa tuh nyari temen biar bisa berdua ngekosnya dan bisa saling tunjang-tunjang gitu. Saling dia 250, kalian 250, sisanya kan bisa ditabung atau bisa ditambahin buat uang makan gitu kan, atau uang sedekah atau yang lainnya deh, terserah teman-teman. Nah 400.000 kasih orang tua, wah gede nih. Terus 100.000 transportasi. Loh kok 1 juta aja transportasinya 200.000, kok yang 2 juta cuma 100.000, kenapa? Oke guys, yang sudah aku telusuri, menurut aku kalau kalian ngekos itu kalian harus cari tempat yang deket sama kerjaan kalian tempatnya gitu, biar uang transportasinya gak terlalu mahal, minimal 1 hari goceng lah bolak balik gitu. Misalkan kalian jalan kaki aus beli es dulu nih, perginya beli es 2.000, pulangnya beli es 2.000. Bisa juga tuh bawa air minum ya kan, jadi uang transportasinya nggak kepake ya nggak guys ya kan. Dan 200.000 nabung, wah akhirnya banyak juga. Tapi teman-teman bisa seapa aja sih, tapi menurut aku semakin besar gajinya semakin naik juga dong tingkat nabungnya. Terus 100.000 uang sedekah ya, terserah ini sih seikhlasnya, seinisiatif ya teman-teman mau berapa.
terus 100.000 apresiasi. Loh, gaji udah 2 juta, tapi apresiasi tetap 100.000. Kebutuhan kita itu sama, yang sama 1 juta guys. Semua produk lokal murah guys. Udah guys, itu aja yang bisa aku jelasin, yang bisa aku sharing. Semoga teman-teman bisa termotivasi dan bisa terinspirasi dari video ini. Selamat menabung dan selamat menghemat.